Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Pak Nurdin. Ya, kemudian Bu Yeni selaku PP saya di SMA Angkatan 7. Saya berasal dari SMA 1 Wonosobo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Supriyadi, Angkatan 7. Kemudian beliaunya Pak Muhammad Nuruddin sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA di SMA N1 Wonosobo. dan beliaunya adalah pengajar praktek kami, Ibu Yani. Nah, gimana menurut sehat? Alhamdulillah sehat. Santai aja ya. Meskipun puasa itu jadi motivasi kita. Oh gitu. Yang penting puasa semangat. Wajib Ya. Kalau boleh. Keluarga gimana keluarga? Alhamdulillah baik, alhamdulillah keluarga. Tadi pagi kok moro-moro si kecil perempuan itu lekat sekali, jadi harus dipisahkan dengan kerja, dengan tugas, dengan pengabdian. Ya itulah mungkin tidak setiap orang pasti. Iya. Tapi kan sudah baik kan ya? Selalu baik. Selalu baik ya. Dan memang di setting untuk baik. Karena rumahku adalah surga gua. Oh ya, harus gitu. Nah, kemudian gini. Sebelum nanti gini ya. Sebelum sama kamu ngajar di kelas Mulai dari kelas 10 IPA 1, IPA 2 sama S1, IPS 2 sama kelas 12. kelas 12. IPA 1, IPA 2, 3. Oke. Sama saya ambil sampai di kelas 10 IPA 1 ya. Ya, 10 IPA 1. Ketika kamu mau melaksanakan PBM di kelas itu, apa yang akan Pak Nurdin rencanakan dulu? Ya. Pastinya Ya. kita sesuai dengan prosedur dalam mengajar, kita persiapkan paling tidak RPP itu senjata kita, instrumen kita. Ibarat RPP itu peta melangkah kita. Nah, setelah itu pasti didampingi oleh buku tercinta panduan. Nah, kita siapkan. Nah, tidak lepas dari itu juga tidak ketinggalan jurnal sama absen itu pasti kita sandingkan di meja bekerja kita. Setelah kita masuk kelas, ya pastinya kalau jam pertama ya itu sesuai dengan program SMA N1 Wonosobo itu wajib siswa itu mengikuti PPK. Dari 15 menit mulai diawali membaca Asmaul Husna, terus membaca Indonesia Raya, dan diakhiri oleh literasi yang di situ difokuskan kepada pendidikan bahasa Inggris mulai dari listening, writing maupun reading di situ. Oh gitu. Oke, jadi ketiga itu kemampuan itu ditekankan untuk anak-anak dilatih dalam PPK-nya. Oke. Tapi kan kalau menyampaikan apa namanya RPP kan ya, RPP dengan siswa. Ya coba gimana? Apa yang namanya ketika mendesain RPP dengan kompetensi siswa di kelas 5 1. Kita ambil sampelnya di 5 1 dulu. Itu bagaimana menyusunnya? Oke. Memang setiap kelas itu IPA 1, IPA 2 ataupun kelas yang lain itu beda-beda. Tapi paling enggak kita draft-draftnya itu sama. Yang berbeda itu hanya modifikasi ataupun menyesuaikan. Dan kebetulan ini saya pegang pendidikan agama Islam. Di situ IPA 1 ada satu non muslim. Jadi saya harus pandai memilah waktu untuk yang non muslim. Kita beri kesempatan untuk belajar juga di tempat tersebut, di kelas, ataupun nanti kalau ada guru pendamping pendidikan agama tersebut kita izinkan untuk keluar ke perpus ataupun sesuai dengan yang tepat disepakati. Adapun yang di anak asli agama Islam muslim, kita setiap pertemuan itu kita lakukan flashback dulu ke belakang, ya kita tanya anak-anak itu kemarin seberapa paham tentang materi yang sudah disampaikan,
terus kemudian saat ini kita sampaikan yang mau dipelajari ya, dan terus setelah selesai baru kita kasih aba-aba, nanti ada evaluasi di jadwal yang sudah ditentukan. Nah, di situ nanti ada banyak variasi bentuk pelajaran, boleh dari blended learning ataupun dibentuk kelompok-kelompok sesuai dengan kesepakatan guru dan siswa. Tadi kan sampaikan tanya kepada anak tentang seberapa paham ini ya, paham. Ini apa ya? Ini jenengan tanya itu kedepannya kepada anak ini tujuannya untuk memilah kepada anak yang paham setengah atau gimana? Di antaranya nomor satu, sebelum memilah kita mengukur. Yeah. Setelah punya alat ukur, baru bisa mengidentifikasi anak tersebut paham apa enggak. Sementara saya pakai teori harus paham semua. Jadi kalau yang belum paham kita panggil, dan saat itu juga saya bagi waktu, minta ke teman kelas yang lain, maksudnya ke teman yang lain untuk fokus ke ini, dikasih dikasih pelajaran yang kemarin belum paham seperti itu, dan yang sudah paham langsung kita berjalan. Jadi sambil lalu setelah ini digenjot untuk paham ya, dengan metode-metode saya ditargetkan 1 kali pertemuan itu anak tersebut yang belum paham kemarin, 1 kali pertemuan itu saya genjot pakai metode saya, itu harus sudah paham. Seperti itu. Berarti tujuannya adalah untuk mengidentifikasi ya, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di siswa itu. Nah, setelahnya dapat mengidentifikasi itu, maka terprogram dalam RPP pelaksanaan apa yang kan gitu ya, apa yang dengan akan lakukan ketika akan PPM kan gitu ya, identifikasinya gitu. Itu kemudian langsung kepada action nanti di dalam kelas kan gitu. Dan juga nanti untuk mengetahui anak itu gaya belajarnya bagaimana, minatnya anak ini apa, itu bagaimana? Kita diam-diam ya, maupun disiri ataupun langsung ke anak disampaikan. Kalau diam-diam saat absen ya, pelan-pelan kita pahami karakter anak ini, karena di pendidikan apapun diajari psikologi, ilmu psikologis anak, jadi bisa dibaca anak ini daya IQ-nya seberapa, itu kan kelihatan. Nah, itu kita kasih tanda dulu aja gitu, tanda cara ajar. Terus kemudian benar setelah kita menyampaikan konten-konten apa yang menjadi prediksi kita, benar apa salah. Kalau benar berarti kita tebelin lagi sesuai dengan prediksi itu. Terus kalau salah ya mungkin kita sesuaikan. Terus setelah konten kita sampaikan ya, di situ baru kelihatan anak saya kasih umpan. Setelah konten saya sampaikan, anak saya kasih umpan pertanyaan, anak tersebut seberapa paham kayak gitu. Ada yang mungkin biasanya setengah-setengah, ada yang total kayak gitu. Itu bisa saya dideskripsikan di kelompok. Nah, di situ untuk mengetahui kelompok ini biasanya satu kelas itu ada 3 atau 4 kelompok. Nah, di kelompok tersebut lah kita lebih mudah mengidentifikasi kemampuan daya tangkap seorang siswa. Jadi sudah mengetahui masing-masing gaya belajar anak, itu sudah teridentifikasi. Dan nanti berarti di RPP sudah termuat ya, metode apa dan bagaimana. Oke, terima kasih Pak Nurudin. Itu pra kita. Habis ini monggo dengan action di dalam kelas ya. Setelah ada action di dalam kelas, nanti ada lagi pascanya untuk kita coaching ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Kita action dulu Pak Nurudin untuk di dalam kelasnya. Sekian, terima kasih dan ketemu nanti pada sesi di pascanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 11 kelas 1 sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baik dan afdalnya ya selalu mengikut sertakan dengan Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu setiap sebelum dikerjakan ataupun mengawali pembelajaran. Silakan. Siap duduk. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Kita mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih telah dipimpin doa dan terima kasih atas kekhususannya dalam berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya banggakan, saya cintai dan saya muliakan para ulil albab, para pencari ilmu semuanya, para pejuang kecerdasan, para pencari kesuksesan harapannya. Ya. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Sehat. Oke, kelas 11 IPA 1, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di hari ini selain mengerjakan ibadah puasa, di dalamnya diisi dengan kesungguhan dalam mencari ilmu. Karena apa? Keutamaan mencari ilmu itu sangat besar sekali. Dan kebetulan pertemuan kali ini kita membahas tentang urgensi atau pentingnya ataupun keutamaan mencari ilmu dan berbagi ilmu pengetahuan. Oke, kelas 11 kelas 1, adakah hari ini yang tidak masuk? Tidak ada ya. Dengan jumlah sekian hari ini alhamdulillah tidak ada yang tidak masuk atau hadir semua. Itu berkat dari rahmat Allah, berkat dari taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini silakan mungkin dibuka RKS-nya sambil lalu, sambil seperti itu juga Bapak mau mempresentasikan tentang materi keutamaan menuntut ilmu dan berbagi ilmu pengetahuan. Manusia gimana Pak Nurdin? alhamdulillah saya dari kelas saya mendampingi siswa, sangat senang sekali karena itu seolah jadi darah kita dalam apa ya namanya mengabdi untuk di dalam pendidikan. Jadi apapun susah suka dukanya tetap kita nikmati ya gitu. Pasti ada gitu kan. Nah, siswa kan nggak sama. Ya, siswa kan nggak sama. Dari RPP yang tadi dengan buat itu, temuan apa yang dengan temukan pada waktu pelaksanaan mengajar di siswa itu? Ya, memang kalau di satu kelas itu pasti tidak sama. Saya kira 10 IPA dulu, IPA 1 aja. Benar, di fokus di IPA 1 tadi ya. Itu ada bervariasi daya tangkap siswa itu memang dipengaruhi memang dari bawaan siswa tersebut ya, karena apapun konten kita, apapun materi kita, kalau kita pukul rata suruh bisa semua itu rasanya pasti ada sekian persen yang tidak paham. Nah, ada saya temukan tadi ada 1-2 anak memang tidak paham, ternyata itu dikembalikan lagi dia punya apa namanya keterlambatan di pemahaman kayak gitu, keterlambatan di pemahaman. Akhirnya kita tadi langsung dampingi dan seolah kita privat saat itu, ayo kita tuntun walaupun SMA tetap ada kita butuh penuntun pendampingan. Nah, seperti itu. Akhirnya sampai di kelompok tersebut, di 4 kelompok tersebut
kelompok 4, kebetulan kelompok 4 tadi ya ditemukan ada 2 anak ya. Itu kebetulan kok ya pas kelompok di kelompok 4 akhirnya kita enak cukup di 71 kelompok, yang 4 itu ya kelompok 4 akhirnya kita dampingi. Yang kelompok ketiga kelompok tadi sudah bisa belajar mandiri gitu. Berarti semuanya identifikasinya adalah SHM sudah mengidentifikasi mengenai daya tangkap anak ya. Ada 4 kelompok itu ya. Ada 4 kelompok. Kalau boleh, kelompok 1 itu bagaimana? Kelompok 1 itu kebetulan. 1 bagaimana, 2 bagaimana, 3 bagaimana? Kebetulan kelompok 1 itu sangat brilian sekali dalam menangkap materi, namanya kalau boleh dibilang smart kayak gitu. Nggak tahu kok pas kelompok 1 juga nggak mungkin gitu, atau milih-milih secara acak mungkin ya.